Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Korban meninggal peristiwa pembacokan satu keluarga di Pacitan bertambah 1 orang. Korban tewas akibat luka parah di kepala. Dua jambret pembacok dan perampas motor di Malang dibekuk polisi. Melihat geliat komunitas sahabat pustaka di Surabaya yang terus mengkampanyekan membaca buku fisik di era digital. Korban tewas akibat pembacokan di Pacitan bertambah. Korban anak-anak berinisial AR yang sempat dirujuk ke Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta menghembuskan nafas terakhir Selasa malam. Suasana duka menyelimuti keluarga korban pembacokan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Pacitan. ANS yang menjadi salah satu korban dalam peristiwa tragis itu akhirnya tewas setelah sempat dirujuk ke Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono, Pacitan. Rabu pagi, jenazah bocah berusia 11 tahun dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat, diwarnai isak tangis kerabat, keluarga, dan warga sekitar. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Kalau sudah jumpa itu diadili seadil-adilnya, semanalah cara hukum yang berlaku supaya itu adil hukumnya itulah Pak. Tidak usah maksudnya kalau bisa jangan dimatikan langsung itu ya diadili seadil-adilnya dulu kan Pak. Setelah itu nanti kan ada proses hukum itu ada. Korban yang baru duduk di bangku kelas 5 SDN 2 Temon, Kecamatan Arjosari, Pacitan, menjadi sasaran amukan Arif Setiawan hingga menderita luka parah di kepala. Tidak hanya Arga, ibunya Eki juga tak luput dari pembacokan pelaku, yang merupakan mantan suami kakak iparnya Miswati. Saat ini Eki masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono, Pacitan, bersama dua korban lainnya, Miswati dan ayahnya Miskun. Sementara pada Rabu siang, polisi dan warga terus mencari pelaku pembacokan Arif Setiawan, yang kabur pasca menganiaya keluarga mantan istrinya Miswati. Pencarian dilakukan dengan bantuan anjing pelacak di hutan sekitar lokasi kejadian, serta rumah-rumah penduduk di sekitar hutan. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Pacitan. Aksi brutal pencurian dengan kekerasan di belakang kantor BPBD Kota Malang akhirnya terungkap. Dua pelaku yang membacok dan merampas motor korban dibekuk polisi. Keduanya kini berada di balik terali besi dan menghadapi ancaman hukuman penjara 9 tahun. Dua jambret motor sadis tersebut adalah MW dan RC. Keduanya diringkus anggota unit Reskrim Polsek Kedung Kandang di rumahnya masing-masing tanpa perlawanan. Usai diringkus, kedua warga Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang itu langsung dibawa ke Mapolsek Kedung Kandang untuk diperiksa lebih lanjut. Peristiwa terjadi saat korban berinisial WH, perempuan 19 tahun, baru pulang usai menonton kesenian bantengan bersama temannya di wilayah Arjo Winangun. Saat berada di belakang kantor BPBD Kota Malang, dua pelaku menghampiri korban sambil membawa celurit. Menghadapi ancaman senjata tajam itu, teman korban langsung kabur. Korban yang sendirian berusaha mempertahankan motornya namun gagal. Bahkan pelaku membacok korban hingga tangannya terluka. Polisi menyita motor yang digunakan melakukan kejahatan, sementara motor korban sudah dijual dengan harga 2,5 juta rupiah. Saat ini polisi masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan pelaku, termasuk menemukan penadah motor curian. Korban ini sedang menunggu temannya di daerah Majen Sungkono, di tepi jalan. Kemudian dari arah yang berlawanan datang pelaku, 2 orang.
kemudian langsung melakukan tindakan kekerasan dan merampas sepeda motor Scoopy milik korban. Setelah dilakukan penyelidikan oleh anggota Reskrim Polsek Kedung Gandang, didapatkan informasi bahwa pelaku ini ada di daerah Wagir, kemudian dilakukan penangkapan di daerah Wagir dan mendapatkan 2 tersangka atas nama Riko dan Wawan. Keduanya diancam pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya 9 tahun penjara. Nur Ramadan dan Sri Rama melaporkan dari Malang. Di era digital saat ini semakin jarang orang datang ke perpustakaan atau memilih membaca buku. Namun ada komunitas sahabat pustaka yakni mahasiswa yang tetap setia dengan buku fisik. Komunitas ini mengajak generasi muda untuk kembali mencintai membaca buku. Bagi komunitas sahabat pustaka, membaca buku ibarat membuka jendela untuk melihat dunia. Dari sebuah buku, mereka bisa menemukan mutiara ilmu pengalaman hingga pelajaran hidup. Komunitas mahasiswa pecinta buku ini berkumpul di Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Setiap hari, mereka aktif berkegiatan dan menghidupkan suasana perpustakaan. Program kegiatan mereka antara lain Akademi Filsafat yang mengupas ajaran filsafat barat hingga timur, dan Sebat atau seni baca yang mengajarkan cara membaca dan menalar isi buku fisik secara bersama-sama. Kegiatan sahabat pustaka tak melulu formal. Mereka sering berkumpul santai di perpustakaan sambil mengulik buku dari beragam genre seperti filsafat, sastra, hingga ilmu komunikasi. Ketua UKM Sahabat Pustaka, Maulidia, menilai ada perbedaan besar antara membaca buku fisik dan e-book. Membaca di ponsel atau komputer sering terganggu notifikasi aplikasi media sosial hingga iklan. Sementara buku fisik memberikan pengalaman yang lebih tenang dan mendalam. Dari sentuhan kertas, bau halaman, hingga sensasi membalik buku yang terbukti membantu pemahaman dan ingatan pembaca lebih baik. Dari sahabat pustaka sendiri pastinya lebih memilih buku fisik. Karena yang pertama, ketika kita membaca melalui buku online, kita menyebutnya e-book ya. Itu akan banyak distraksi notifikasi dari handphone, entah itu notifikasi aplikasi yang lain atau notifikasi sosmed yang lain. Jadi itu menurut kami kurang efektif. Jadi kami sampai kapanpun pasti akan lebih memilih buku fisik offline. Oh iya, Mbak, kira-kira apa sih Mbak keistimewaan buku fisik dibanding? Ketika mempelajari dari buku offline, kita justru lebih menyerap daripada melalui online. Untuk mendekatkan diri dengan mahasiswa lain, Sahabat Pustaka juga rutin mengadakan lapak sewa buku di gazebo kampus. Cara ini memudahkan mahasiswa meminjam buku untuk dibaca di rumah. Di tengah gelombang literasi digital, komunitas ini menjadi pengingat bahwa membaca buku fisik masih memiliki nilai dan pengalaman yang tak tergantikan. Sujianto dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dion mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.